Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Umar Halif, NRP 23 202028, dan rekan saya Reza Dwi Putra, NRP 23 202057. Di sini kami akan mempresentasikan tugas keempat GDA 206 penginderaan jauh. Cara pencatatan nilai desimal dalam sistem biner. Proses kerja pelarik tidak bisa lepas dari komputer, karena pengolahan datanya pun harus menggunakan komputer. Kemampuan komputer dan sensor dalam mengubah informasi pantulan atau pancaran elektromagnetik itu berbeda-beda. Namun, pada saat ini umumnya sensor itu bekerja dalam satuan yang bernama bit. Apa itu bit? Bit atau binary digit adalah satuan terkecil informasi yang mengekspresikan ada tidaknya arus yang masuk, dan hanya mempunyai dua macam kemungkinan informasi, yaitu 0 dan 1. 0 berarti mati, tidak ada arus yang masuk, sedangkan 1 berarti hidup, ada arus yang masuk. Informasi yang disampaikan oleh arus ini disimpan dalam register. Kesimpulan dalam sistem 1 bit ini adalah komputer hanya dapat memperoleh dua kemungkinan, yaitu hidup dan mati. Sebelumnya dalam sistem 1 bit itu komputer dapat memperoleh dua kemungkinan. Dalam sistem berbasis 2 bit ini, komputer dapat memperoleh 4 kemungkinan. 2 pangkat 2 sama dengan 4, sedangkan pada sistem 1 bit 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemungkinan pertama yaitu semua mati, kemungkinan kedua 1 hidup 1 mati, kemungkinan 3 1 mati 1 hidup, dan kemungkinan terakhir semua hidup. Dalam sistem berbasis 8 bit terdapat 2 pangkat 8 atau 256 kemungkinan informasi pada tiap data. Apabila sensor menerima sinyal pantulan yang sangat lemah sehingga tidak mampu menginderanya, maka tidak ada arus listrik yang masuk pada register. Seluruh sel pada register tersebut bernilai 0,000000 atau bernilai 0 pada sistem desimal yang diberi kode warna hitam atau sangat gelap. Dan sebaliknya, jika sensor menerima sinyal sangat kuat sampai seluruh sel pada register itu terisi arus, maka sel-sel tersebut bernilai 111111 yang berarti bernilai 255. Nilai 255 ini ditampilkan dengan warna putih atau sangat cerah. Berikut adalah contoh sistem 1 bit, sistem 2 bit, sistem 4 bit, dan sistem 8 bit. Sistem 1 bit itu 0 sama dengan mati atau yang berarti hitam, dan 1 sama dengan hidup atau yang berarti putih. Lalu pada sistem 2 bit itu 00 sama dengan 0 atau hitam, 01 sama dengan 1 atau abu-abu gelap, 10 sama dengan 2 abu-abu terang, 11 sama dengan 3 atau putih. Lalu berikut ini adalah sistem 4 bit. Pada 000 itu berwarna hitam hingga 111 itu berwarna putih. Dan yang terakhir ini ada sistem 8 bit. 0000000 sama dengan 0 atau berwarna hitam. 0001101 sama dengan 13 atau abu-abu sangat gelap. 1010001 sama dengan 193 atau abu-abu cerah, dan 1111111 sama dengan 255 yang berarti berwarna putih. Baik, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Dwi Putra, NRP 23 2020-057. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabil. Di sini saya akan menyampaikan mengenai cara penyimpanan citra digital multispektral dalam format BSQ, BIL, dan BIP. Itu soal nomor 2. Yang pertama di sini ada band sequential atau BSQ yang saya bagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, adalah cara penyimpanan yang memisahkan citra pada setiap band atau salurannya. Yang kedua, urutan penyimpanan berurut berdasarkan baris di setiap salurannya. Yang ketiga, menghasilkan lebih dari satu berkas. Nah, di sini saya menggunakan satu contoh yang sama untuk setiap format karena agar memudahkannya. Nah, di sini dimaksudkan ada 3 saluran, yaitu yang pertama merah, kedua hijau, dan ketiga biru. Nah, pada BSQ ini kita mengurutkannya masih memisahkan berdasarkan band atau salurannya dengan penyimpanan yang berurutan berdasarkan barisnya. Jadi kita urutkan dulu baris pertama, baris kedua, baris ketiga pada satu band, lalu kita simpan. Lalu baris pertama, baris kedua, baris ketiga pada band kedua kita simpan, pun begitu pada saluran ketiga. Jadi di sini menghasilkan lebih dari satu berkas.
Lalu berikutnya pada BL atau Band Interleaved by Line. Di sini adalah cara penyimpanan yang berdasarkan pada urutan baris namun tidak memisahkan pada setiap band atau salurannya. Yang kedua, urutan penyimpanan berurut berdasarkan urutan baris konsisten pada saluran yang berbeda. Yang ketiga, menghasilkan satu berkas. Nah, di sini yang saya maksud baris konsisten berurutan itu adalah kita memulai penyimpanannya itu pada baris yang konsisten, misal pada baris pertama yang berurutan gitu. Jadi harus dari baris pertama pada saluran 1, baris pertama saluran 2, dan baris pertama pada saluran 3. Itu berikut. Lalu berikutnya pindah ke baris kedua pada saluran 1, 2, dan 3 seperti berikut. Pun juga sama pada baris ketiga. Lalu ini disimpan dalam satu berkas. Jadi pada BL ini kita menghasilkan hanya satu berkas. Berikutnya pada BIP atau Band Interleaved by Pixel. Di sini cara penyimpanan berdasarkan pada urutan pixel. Yang kedua, urutan penyimpanan berurut berdasarkan urutan pixel pada seluruh band atau salurannya. Yang ketiga, menghasilkan satu berkas. Nah, pada BIP ini sama seperti BL, menghasilkan satu berkas, lalu tidak memisahkan lagi berdasarkan band atau salurannya, namun yang membedakan adalah urutan penyimpanannya itu kita berurut berdasarkan pixelnya. Jadi yang pertama kita masukkan itu adalah pixel pertama pada baris pertama pada ketiga salurannya, lalu pixel kedua pada baris pertama pada ketiga salurannya, lalu berlanjut terus. Jika baris pertama telah habis, kita pindah ke pixel pertama baris kedua pada ketiga salurannya, sini angka 4. Kemudian begitu seterusnya hingga di sini pixel terakhir. Nah, di sini setelah tersimpan, ini akan menjadi satu berkas sama seperti BL tadi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.